Beragama versus bertuhan. Kalau beragama artinya saudara menjadi pengikut salah satu agama. Kalau bertuhan artinya saudara menjadi pengikut Tuhan. Dan untuk menjadi pengikut Tuhan, saudara harus mengalami Tuhan itu benar-benar ada dan nyata. Ya, kalau tidak pernah mengalami Tuhan, saudara hanya sampai poin beragama. Dan tujuan khotbah pagi ini kita bukan sekedar jadi orang beragama Kristen, tetapi kita menjadi orang yang bertuhan. Nanti kita akan belajar contoh dari Alkitab dan kita akan belajar dampaknya kalau kita bertuhan itu seperti apa untuk sesama kita. Ya. Kalau kita belajar ciri-ciri satu agama, yang pertama ada tokoh agama. Yang kedua, ciri agama itu punya hukum. Setiap agama kan punya hukum ya. Dan yang ketiga, setiap agama tuh punya ciri, dia ada liturgi. Tata cara ibadahnya itu ada. Kita mau belajar dari 3 poin ini, bagaimana yang disebut beragama. Karena untuk kita jadi orang yang bertuhan, kita harus jadi orang yang beragama dulu. Kalau orang tidak pernah beragama, dia tidak akan pernah menjadi orang yang bertuhan dalam hidupnya. Ya, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Orang beragama belum tentu bertuhan, tetapi orang yang bertuhan pasti beragama. Secara sosiologi, Kristen itu disebut agama. Tetapi kekristenan yang sejati itu bukan sekedar agama. Kristen yang sejati adalah kehidupan yang diproses menjadi seperti Kristus. Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Diurapi itu kapan? Ketika saudara menghadirkan Tuhan lewat hidupmu. Dan orang yang menghadirkan Tuhan adalah orang yang sudah mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan terkoneksi dengan Tuhan di sepanjang umur hidupnya. Amin. Kita mau belajar ciri yang pertama, tokoh agama. Tokoh agama kita siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Saudara sudah menjadikan Yesus sebagai idolamu? Cirinya, tandanya apa? Saya kasih contoh, orang kalau nonton drama Korea, dia jadi suka dengan artis Korea. Wow, minimal kamarnya ditempel poster Korea. Maksimal rambutnya dipotong, dicat kayak Korea, hidungnya dibikin kayak Korea, kalau cewek make upnya kayak Korea. Artinya kalau kita mengidolakan seseorang, minimal ketika orang melihat kita, ada sesuatu yang mereka bisa katakan, oh kamu idola si ini ya, kamu persis ini. Pertanyaan kembali yang kedua, saudara tadi yang bilang sudah jadikan Yesus sebagai idolamu, apa buktinya? Kalau kita menjadikan Yesus sebagai tokoh idola kita, harusnya orang melihat hidup kita, mereka bisa berkata. Makanya Yesus datang 2000 tahun lalu tidak pernah mendirikan agama. Yesus tidak pernah mencetuskan agama Kristen berdiri. Tidak. Tetapi kata Kristen itu muncul di Antioquia. Ketika ada sekelompok orang yang berkumpul setiap hari beribadah. Dan orang yang di luar yang gak ikut perkumpulan itu, mereka berkata, wow itu Kristen. Kristus kecil. Hidup mereka seperti Kristus yang sudah mati di salib itu yang bangkit. Jadi predikat Kristen, pengikut Kristus itu dari orang yang melihat. Nanti hidup saudara akan dapat gelar Kristus, itu bukan saudara yang bilang, Imelda Grace Lydia Kristus, enggak. Biar nanti orang yang akan menilai hidup saudara. Dan mereka akan melihat apakah benar hidupmu menjadikan Yesus sebagai tokohmu, menjadikan Yesus sebagai idolamu, dan apakah hidupmu benar-benar hidup dalam pengurapan Kristus. Amin. Amin. Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai idola? Karena dia tokoh agama kita. Itu orang bertuhan. Sebaliknya kalau orang beragama, dia akan mengkultuskan pemimpinnya. Atau sebaliknya akan mengecam pemimpinnya jika tidak sesuai harapan mereka. Nah, di dalam gereja ini kan tidak semua sudah tembus pada kekekalan. Yesus tuh cuma dilihat di gambar-gambar.
Jadi kalau mau pengen seperti Yesus ya bikin rambut panjang, bikin inilah, ikut-ikut fisiknya aja. Itulah sebabnya Paulus katakan di satu ayat, ikutlah teladanku seperti aku mengikut teladan Yesus. Artinya apa? Untuk jemaat ada yang sudah dewasa, ada yang masih anak-anak, yang belum bisa menjadikan Yesus sebagai tokoh idola, yang mereka lihat tanda kutip wakilnya Tuhan, wakilnya Yesus, siapa? Ya pelayan-pelayan Tuhan. Seperti saya gembala, yang main musik, yang mimpin pujian. Makanya begitu ada pemain musik, ada pemimpin pujian, ada pengkhotbah yang gak benar, kan jemaat suka ngomong, dia itu loh sudah melayani di gereja, kok kayak gitu hidupnya, suka nipu. Dia itu loh sudah jadi pelayan di gereja, kok kayak gitu ya hidupnya. Orang kenapa ada komentar itu? Kalau kamu duduk diam jadi jemaat biasa, gak ada kalimat itu keluar dari saudara. Tetapi ketika saudara hadir di depan, jemaat menuntut lebih. Kenapa? Karena mereka belum tembus kepada pribadi Yesus itu seperti apa. Mereka perlu figur. Makanya yang pertama doakanlah saya sebagai gembala supaya saya terus bertumbuh jadi lebih baik, menjaga kesucian, kekudusan sehingga saya bisa menjadi teladan, bukan hanya ngomong doang, tapi saya melakukan apa yang saya ajarkan. Dan yang kedua untuk pelayan-pelayan Tuhan. Baik yang pimpin pujian, yang main musik, yang suka sibuk-sibuk kalau ada acara apapun yang orang lihat. Wah pokoknya Karmel acara dia. Pokoknya terlibat. Ayo jadilah berkat hidup kita. Kita harus sampai titik menjadi orang yang bertuhan. Kenapa? Kalau enggak orang akan meninggalkan gereja. Kalau enggak orang akan menghujat nama Tuhan, agama Kristen. Karena perbuatan kita yang hanya beragama. Artinya kalau ngomong agama pinter. Setiap hari pergi ke gereja tapi hidupnya seperti itu. Tetapi orang yang bertuhan mungkin tidak ada teori yang pintar keluar dari mulutnya. Tetapi dia bisa menghadirkan Tuhan lewat kasihnya, lewat tutur katanya, lewat perbuatannya. Amin. Amin saudara. Yang kedua, ciri agama dia punya hukum. Hukum kita adalah angkat Alkitab setinggi-tinggi langit. Malaikat tolong lihat yang paling tinggi yang bawa Alkitab langsung dibawa ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita bersyukur agama Kristen tuh di gereja kita diizinkan bahkan dianjurkan. Kalau pakai kata kasar diwajibkan jemaat tuh harus baca Alkitab. Saudara sudah baca Alkitab? Dari Kejadian sampai Kamus? Dari Kejadian sampai Peta sudah pernah dilihat? Jangankan Peta Bu Pendeta, jangankan Kamus, Mazmur sebelah mana saya tidak tahu. Kalau Mansur saya tahu tuh penyanyi dangdut. Saudara kalau punya anak, hadiahkanlah dia Alkitab. Walaupun zaman sekarang zaman media sosial itu sudah pakai HP, tinggal klik-klik, kasih dia Alkitab. Karena dia akan tahu, Alkitab itu ternyata setebal ini ya. Aku sudah baca Matius ya. Di Lukas tuh ceritanya ada tentang Sakeus ya. Bagus. Saya dari zaman perintisan anak-anak masih kecil, uang pas-pasan untuk hidup, untuk makan. Saya beliin anak-anak saya Alkitab. Kasih Alkitab bahasa Inggris buat Benaya harganya 600.000. Kasih Alkitab bahasa Inggris untuk Yoyada ternyata ke Malang harganya cuma 400.000. Kasih Alkitab yang penuh gambar cerita untuk Esro harganya 250.000. Itu gaji sebulan habis untuk itu. Tetapi minimal kita melakukan bagian kita. Bagaimana kita beragama Kristen yang benar kalau kita tidak tahu hukum-hukum kita? Orang harus punya hukum dulu, mengerti Alkitab baru bisa sampai naik level jadi orang yang bertuhan. Orang yang bertuhan bukan berhukum lagi, karena kita sudah belajar pernah jadi tema di sini. The Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. Nah, tetapi kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan itu kan seperti abstrak. Padahal rancangan Allah menjadikan manusia di Taman Eden itu nggak ada Adam nomor 1 boleh makan apel, Adam nomor 2 boleh makan durian,
Nomor 3, setelah terakhir, Adam yang di tengah pohon gak boleh dimakan ya. Kan Allah tidak bikin hukum tertulis. Allah hadir di Taman Eden, Allah tidak bikin hukum tertulis. Allah hadir dan Allah ngobrol. Adam, semua ini boleh kamu makan, tetapi karena Allah tuh mau berinteraksi langsung. Tetapi Allah sadar ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah yang roh jadi abstrak, jadi semakin jauh. Makanya kenapa muncul hukum Taurat. Ketika hukum Taurat muncul, ada bangsa Israel yang dikuduskan dan mereka memang secara fisik tuh jadi baik, beragama, jadi orang beragama. Allah masuk ke perjanjian baru. Hadir dengan ini buat saya dan saudara. Tetapi ini hanya dasar. Ketika kita mengenal Kristus itu siapa, Yesus itu siapa lewat 4 Injil, lewat Alkitab yang ada di tangan kita, Tuhan mau kita naik level, mengalami Tuhan itu. Sehingga ketika kita dalam tekanan, aniaya, pencobaan, oh buka Injil Matius ya. Kan ada orang kan, begitu dia ada musuh, ada apa, aduh udah masalah Tuhan begini-begini. Tuhan berbicara, Tuhan gak bicara, dia langsung buka blok. Terus muncul ayat di Alkitab. Wah. Habisi dia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oh terima kasih Tuhan berfirman. Langsung cari musuhku. Nah kan tidak begitu. Kalau orang yang bertuhan, orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Jadi situasi kondisi apapun, dia tahu batasan dirinya. Karena Tuhan yang jadi hukum. Dia mau berbicara sesuatu ataupun sudah bablas ngomong, dia akan tahu, aduh Tuhan aku walaupun bercanda harusnya nak ngomong begitu ya. Dari mana ada kesadaran itu? Karena Tuhan ada di dalam sini. Itu kalau orang bertuhan. Kalau orang beragama selama kita tidak melewati, jangan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, ya kita kudus menurut hukum. Tetapi kalau orang yang bertuhan itu manusia batiniah. Orang gak tahu pikiran kita, orang gak tahu hati kita. Tapi kita bisa merasa bersalah. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak sesuai kehendak Allah. Amin. Orang beragama adalah orang yang berpegang pada hukum walaupun itu seringkali mengabaikan sesama. Betul nggak? Ada kan agama-agama hukumnya ditegakkan. Siapapun yang melanggar habisi. Jadi hukum itu di atas nilai manusia. Tetapi dalam kekristenan hukum harus dilandasi pada kasih terhadap sesama. Memang konsep perjanjian lama mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi konsep perjanjian baru Tuhan berkata kalau ada yang musuh berkati dia, doakan dia, ampuni dia. Kalau ada yang ambil bajumu, jubahmu kasih bajumu. Kalau ada yang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Amin. Mau gak tampar pipi kiri kasih kanan? Kalau gak bisa melewati itu gak bisa sampai di bertuhan loh saudara. Amin. Ya di gereja mah amin, tapi kenyataan lihat dulu. Lihat dulu siapa yang tampar ya. Kalau anaknya 3 tahun yang tampar, oh iya Nina. Tapi coba istrinya yang tampar. Yang ketiga liturgi. Liturgi itu ibadah, tata cara ya. Setiap agama itu punya liturgi, punya ibadah. Nah minggu depan kita coba ya, begitu doa pembukaan langsung firman Tuhan. Habis firman Tuhan, baru kita puji-pujian. Oke, kita coba minggu depan, siap? Otak tuh langsung mikir, kayaknya ada yang aneh Bu Gembala. Kenapa? Karena kita tuh sudah terprogram liturgi dari turun-temurun. Jadi kalau di depan khotbah, seakan-akan ada yang salah. Emang salah kalau saudara datang langsung dengar khotbah? Enggak, mumpung masih semangat kan? Kalau udah puji-pujian dulu, puji-pujiannya lemes, AC-nya dingin. Daripada hilang, ya begitu datang masih panas-panas. Apalagi habis sarapan, masih seger. Wah halo puji Tuhan, duduk langsung dengar firman. Kan lebih masuk. Amin. Mau dicoba minggu depan? Jangan Bu Pendeta, kasihan aku yang suka terlambat. Haleluya. Orang beragama adalah orang yang menjalankan liturgi secara lahiriah tetapi hatinya jauh. Bangsa Israel, imam-imam, mereka potong korban, sembelihan, semuanya mereka lakukan. Tapi Tuhan bilang hatimu jauh. Bahkan mereka berdoa, berpuasa, Tuhan bilang kamu lakukan semuanya.
tetapi hatimu jauh dari aku. Implikasi kehidupan kita zaman sekarang apa? Ada orang beribadah di gereja tapi tidak fokus. Lihat tetanggamu fokusnya kemana? Melayani tetapi tidak punya hati hamba. Main musik, pimpin pujian, berkhotbah tapi nggak punya hati hamba. Hanya menjadikan pelayanan sebagai panggung. Ada kepuasan aku bisa tampil. Giliran ada masukan sedikit, ada teguran dikit, nggak ada pelayanan-pelayanan. Itu kan bukan hati hamba. Itu hanya orang menjadikan mimbar sebagai panggung sandiwara. Itu orang yang beragama melakukan itu. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan melihat contoh orang yang beragama dan orang yang bertuhan. Bagaimana ciri-ciri mereka. Marta dan Maria. Yohanes pasal yang ke-11 itu judul perikopnya. Iya. Saya nanti Lazarus bangkit, saudara sudah tahu ceritanya. Saya mau baca ayat poinnya aja. Kita akan melihat bagaimana Marta adalah gambaran orang beragama, tetapi Maria gambaran orang yang bertuhan. Marta kita belajar yang pertama, Yohanes 11 ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Lompat ayat 2, ayat 39. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Amin. Itu yang pertama soal Marta. Sekarang yang kedua soal Maria. Kita baca ayat yang ke-29. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus.
Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Amin. Dari kisah Marta dan Maria kita akan melihat contoh orang yang beragama dan yang bertuhan. Yang pertama Marta. Marta ketika dia mendengar Yesus datang, dia langsung tinggalkan rumahnya, rumah perkabungan. Itu ada banyak orang. Dan Yesus belum sampai ke desanya, mungkin masih di desa tetangga. Tetapi Marta langsung mencari Yesus. Karena dia dengar Yesus datang. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Marta, Guru, coba kamu datang waktu aku kirim utusan beberapa hari lalu. Waktu Lazarus masih sakit, coba kamu langsung ke sini. Tentu Lazarus tidak akan mati. Titik, Marta sambung. Tapi Yesus, aku sih percaya kalau kamu berdoa kepada Allah, doamu tuh akan dikabulkan. Artinya kan dia tahu Yesus itu siapa. Dia percaya Yesus punya kuasa, amin. Dan Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Senang gak Marta waktu dengarnya? Biasa aja. Marta bilang, iya sih dia akan bangkit. Tapi nanti di akhir zaman ketika semua orang-orang mati bangkit, dia akan bangkit di situ. Yesus perjelas lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau orang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan hidup. Kamu percaya enggak? Marta jawab, aku percaya. Tetapi setelah dia ngomong begitu kan tidak terjadi apa-apa. Alkitab berkata dia langsung pergi meninggalkan Yesus dan mencari Maria. Itu tipe orang beragama. Tahu banyak teori. Oh Yesus itu Tuhan. Mati 2000 tahun lalu di atas kayu salib menebus dosaku. Wah dia anak Allah yang hidup. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Apapun yang kita alami Tuhan pasti tolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu ada. Teori tentang Tuhan tuh banyak di kepala. Itu orang beragama. Berbeda dengan Maria. Ketika Marta datang, Maria, Guru cari kamu. Maria tanya, di mana dia? Tuh masih di perbatasan kampung sebelah. Alkitab berkata Maria langsung berdiri dan diikuti oleh pelayat-pelayat. Mereka pikir Maria mau pergi ke kuburan, meratap Lazarus di sana. Ternyata Maria mencari Yesus. Dan ketika Maria ketemu Yesus, kalimat yang diucapkan Maria sama persis dengan yang diucapkan Marta. Guru, coba waktu kamu dengar berita, kamu terima pesan Lazarus sakit, kamu langsung datang. Dia gak mungkin mati. Dan langsung menangis Maria, gak ada kalimat selanjutnya. Dan ketika Yesus melihat Maria menangis, ketika Yesus melihat orang-orang banyak mengikuti Maria, artinya kan mereka sayang sama Maria. Marta tuh jalan sendiri, gak ada yang ngikutin. Mungkin dia tipe jagoan. Maria ini mungkin kelihatan lemah gemulai ya, hanya diikuti. Tapi saudara tahu, maka menangislah Yesus. Kalau saya coba berimajinasi, kenapa Yesus bisa menangis? Kalau pemikiran saya, Yesus tuh melihat Maria, Maria tuh bukan sekedar datang. Menyalahkan Yesus, aduh guru coba kamu ada dia pasti. Bukan. Tetapi ketika dia ketemu Yesus, Alkitab katakan dia langsung tersungkur. Orang yang tersungkur tuh orang yang gak nyalain. Kalau nyalain kan dia berdiri lebih tinggi. Gara-gara kamu coba kamu datang dulu. Tersungkur artinya Maria tuh bukan hanya sekedar nangis karena kehilangan Lazarus. Tetapi Maria tersungkur karena dia tahu aku menemukan tempat yang mengerti dukaku. Aku menemukan tempat yang bisa aku curahkan kesedihanku. Aku menemukan tempat yang memahami posisiku sekarang seperti apa. Dan dia gak berharap kebangkitan. Dia gak berharap Yesus bikin mujizat. Yang dia tahu aku ketemu Yesus, di dalam Yesus aku dapat kelegaan. Oke saudaraku mati, aku gak minta mujizat. Tetapi ada sesuatu yang aku dapatkan ketika aku dekat dengan Yesus.
Dia nggak minta mujizat. Betul nggak saudara? Tetapi yang terjadi ketika Yesus melihat Maria menangis, Yesus langsung bertanya, di mana kamu kuburkan dia? Kepada Marta dia nggak nanya, malah dia cuma bilang, panggil Maria ke sini. Tapi ketika Maria datang, bertemu dengan Maria, Yesus berkata, di mana kalian baringkan dia? Dan ketika melihat Yesus menangis, orang-orang yang di sekeliling situ berkata apa? Wow, betapa sayangnya Yesus kepada Maria. Artinya apa? Maria dan Yesus itu punya hubungan yang baik. Orang yang bertuhan itu orang yang bisa merasakan detak jantung kita. Bisa merasakan kepedihan kita. Bisa merasakan apa yang kita alami. Kalau kita bertuhan, kita bukan hanya tahu Yesus mati di kayu salib. Tetapi kita bisa meresapi bagaimana dia meninggalkan sorga. Bagaimana pengorbanannya. Bagaimana menderitanya dia. Dan kasihnya itu dibuktikan ketika aku masih berdosa. Bukan ketika aku baik. Saudara bisa meresapi, menghayati. Dan saudara menghargai pengorbanan Yesus. Bukan karena dia mati di kayu salib. Tetapi apa yang dia kerjakan saudara gak bisa balas. Sepanjang umur hidup kita tinggal di dunia. Apapun yang kita gak bisa membalas. Penghayatan itu bisa ada kapan? Ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itu yang Maria miliki. Jadi Maria mengenal Yesus bukan sekedar teori. Marta mengenal Yesus karena teori. Teori itu penting, itu baik. Makanya saya bilang untuk sampai orang bertuhan, kita harus beragama yang benar dulu. Kalau kita gak suka baca Alkitab, gak suka duduk diam, gak suka beribadah, bagaimana jadi orang beragama yang baik? Kan sudah jelas-jelas hari Minggu tuh tanggal merah. Orang sudah tahu hari Minggu tuh harinya orang Kristen ke gereja. Kalau kita nggak menghargai waktu kesempatan, bagaimana jadi orang beragama? Kalau beragama aja kita nggak bisa sampai di level itu, bagaimana kita jadi orang yang bertuhan? Tuhan itu nggak kelihatan. Makanya ayat hari ini, kalau mau Allah itu roh. Siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita nggak membiasakan diri duduk diam, nggak membiasakan diri berdoa tutup mata, nggak membiasakan diri membaca Alkitab, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan secara pribadi ketika dia berbicara lewat hati, lewat pikiran kita? Nggak bisa sampai situ. Tapi herannya, wih, ada setan ya? Kok tahu? Merinding aku. Nah, Tuhan tuh loh berbicara, saudara nggak ngeh. Gitu. Kenapa? Karena nggak terkoneksi dengan Tuhan. Jadi Marta adalah gambaran orang yang beragama. Dan sedekat-dekatnya dengan Yesus, dia tidak menikmati kehadiran Yesus. Bahkan ketika sudah di depan kubur, Yesus berkata, angkat batu itu. Marta yang berbicara, jangan, guru sudah bau, sudah 4 hari Lazarus mati. Yesus katakan apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat Allah. Percaya itu dengan hati, dengan tindakan, bukan sekedar teori. Amin. Dan Maria, dia menikmati persekutuan dengan Tuhan. Makanya di pasal 12 selanjutnya, ketika Yesus datang kembali ke Baitania, pokoknya ke kampungnya. Ketika Yesus kembali datang ke kampungnya Maria dan Marta, ketika dia lagi makan, Maria datang. Apa yang Maria lakukan? Dia pecahkan buli-buli yang berisi minyak wangi. Katanya harga minyak wangi itu hampir setahun orang bekerja. Dan ketika Maria memecahkannya, dia tidak taruh di kepala Yesus. Dia tidak gosok di badan Yesus. Dia taruh di telapak kaki Yesus. Itu kan bagian tanda kutip paling hina lah kaki orang itu, betul nggak? Dan dia menyeka dengan rambut. Orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, harta, duit, kekayaan, dia nggak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena persekutuan mengalami hadirat Tuhan itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Dan dia rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan yang adalah tokoh idolanya.
Kenapa ada banyak orang berat untuk melakukan sesuatu, entah untuk melayani dengan talentanya, melayani dengan hartanya. Kenapa orang tidak berani melakukan? Karena belum bertuhan, belum mengalami. Kalau saudara sudah mengalami Tuhan, saudara akan tahu seisi dunia ini pun lenyap asal ada Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan konsep ini bukan perjanjian baru aja. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia tahu dan dia berdoa, Tuhan ambil tahta kerajaanku, ambil kekayaanku, ambil semua yang kau berikan. Tetapi satu pintaku, jangan ambil rohmu dari dalamku. Amin saudara. Orang yang sudah mengalami Tuhan, dia rela kehilangan segala-galanya. Kenapa? Karena Tuhan sumber kebahagiaan. Makanya ayat yang lain berkata, untuk apa seseorang memiliki dunia dan seisinya kalau dia tidak memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan di situ bukan sekedar beragama Kristen, tapi mengalami Tuhan. Dan ketika saudara mengalami Tuhan, bertuhan dalam hidupmu, persoalan, tantangan, ujian, seperti Paulus katakan, itu tidak akan memisahkan kita dengan kasih Allah. Kenapa? Karena kebahagiaan kita ada di dalam Allah. Amin saudara. Jadilah orang yang bertuhan. Jangan sekedar berteori tentang Tuhan. Kalau saudara lihat sekarang YouTube, saudara lihat banyak saudara mau belajar apa tentang kekristenan, mau baca, mau belajar, semua tersedia. Tinggal klik, klik, klik. Tetapi jangan sampai hanya di sini. Hanya teori, alami, karena Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Untuk saudara bisa mengenal Tuhan secara teori, mungkin saudara perlu kecerdasan. Tetapi untuk mengalami Tuhan, saudara nggak sekolah sekalipun, asal punya kerinduan dan mau cari Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri. Amin. Tapi cari Tuhan harus sungguh-sungguh. Orang yang hanya sekedar mencari Tuhan, tidak mungkin menemukan Tuhan. Apalagi yang tidak pernah mencari Tuhan. Sampai mati dia mungkin akan beragama yang baik, tetapi dia tidak akan pernah menjadi orang yang bertuhan. Amin. Contoh yang kedua yang saya ambil adalah bahwa Abraham adalah orang yang bertuhan. Dia hidup di satu negeri Ur Kasdim. Itu yang menyembah dewa-dewa. Kalau kita pakai bahasa sekarang, bukan agama yang benar menurut kita, bukan menyembah Tuhan yang benar. Tetapi Tuhan datang menyatakan diri kepada dia. Makanya kan ada ayat bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan herannya, kenapa Abraham dalam satu lingkungan yang menyembah dewa yang sama, Tuhan mereka sama, ketika Allah yang kita bilang Allah yang benar datang menyatakan diri, kenapa dia punya keberanian? Meninggalkan Ur Kasdim lah, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan keluarganya. Kalau saudara baca Ur Kasdim zaman dulu itu rumahnya sudah dari batu, peradabannya udah tinggi. Dan dia dipanggil jadi musafir. Keliling-keliling bawa tenda gak jelas mau di mana tinggal. Sementara Ur Kasdim itu negeri yang maju pada zaman Abraham dipanggil. Tapi kenapa dia berani meninggalkan semuanya? Yang dia bawa istrinya, ponaannya, budak-budak yang menjadi haknya, hartanya. Tapi keluarganya, rumahnya, orang tuanya, kenyamanan dia tinggalkan semua. Kenapa? Karena Tuhan datang berbicara kepada dia dan dia tahu itu Tuhan. Dan kalau saudara nonton film ini kan, Sarah bilang, Tuhan berbicara, Tuhan berjanji sama kamu. Aku sudah ikut kamu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah 10 tahun, mana janji Tuhanmu? Tapi Abraham selalu berkata, Tuhan berjanji, Tuhan berbicara kepada saya. Dan di dalam tangisan, dalam konflik suami istri yang tidak mudah, Abraham tuh tipe suami yang sayang istri. Kalau saudara lihat di film, dia setiap Sarah itu lagi down, lagi konflik dengan dirinya, dengan gunjingan-gunjingan orang, Abraham selalu memeluk dia dan kasih tenang hatinya. Seringkali kita kalau dengar kisah tentang Abraham dan Sarah, kita kan salahin Sarah. Wah, gara-gara Sarah sih kasih si Hagar, dia tuh biang keroknya, memang istri. Tapi kalau saudara nonton film ini, alasan Sarah memberikan Hagar, saudara bisa berbalik pandangan saudara terhadap Sarah. Mengerti maksudnya? Dan ketika
Hagar hamil, Sarah berkata apa? Itu loh, kamu samperin wanita itu sekarang sudah hamil. Terus Abraham yang lah, kan kamu dulu yang ngasih ke aku. Iya, aku kan cuma nawarin. Ih, kamu yang paksa. Iya, aku paksa, kenapa kamu mau? Iya, aku kan sayang kamu, gak ingin kecewain kamu, makanya aku ambil juga. Iya, tapi kan sekarang akibatnya begini. Sarah bilang apa? Kamu yang bertanggung jawab. Tapi bukti Abraham itu sayang istri, dia bilang apa? Dia tahu istrinya dalam tekanan ketika Hagar tuh hamil. Dia bilang apa? Ya udah istriku, kamu nyonya di rumah ini. Apa yang kamu anggap baik ya perbuatlah. Yang penting kamu jangan sedih seperti ini. Akhirnya kan Hagar diusir. Yang usir siapa? Sarah. Pergi tinggalkan dalam keadaan hamil itu. Pokoknya Hagar kan pergi kan. Terus muncul El Roi. Dia kehausan, dia berdoa kepada Tuhan. Ada sumur di situ, ada air. Nah, yang saya mau katakan, kenapa di sekian tahun itu dalam tekanan konflik, dalam masa penantian yang panjang 25 tahun, tetapi si Sarah ini tetap tunduk. Dia panggil suaminya tuh Tuanku, dia tetap tunduk. Walaupun dia ngomel protes, tetapi Abraham selalu bilang, Tuhan bicara kepadaku, Tuhan bicara. Dan akhirnya Sarah, dari apa kata Abraham yang katanya ketemu Tuhan, dia belajar percaya. Dan Tuhan bekerja itu selalu di waktu yang tepat. Secara manusia itu 25 tahun ya. Tetapi ketika Sarah bisa melahirkan anak, yang dia katakan apa? Kita tuh gak layak menerima janji Allah ini loh. Dan mereka sangat bersyukur, Tuhan anugerah luar biasa. Coba dikasih 1 tahun ketika janji itu datang. Atau 10 tahun sehingga tidak ada perlu cerita Hagar dan Ismail. Itu berbeda respon mereka. Tetapi yang luar biasanya, Sarah tetap mendengar suaminya. Karena suaminya bilang, aku berbicara dengan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan. Dan yang kedua, ketika Tuhan meminta anaknya, dia berbicara juga. Dia bilang sama istrinya, Tuhan berbicara kepadaku, aku harus mempersembahkan. Dan Ishak, istrinya sedih nangis di film ini. Tetapi dia tahu, dia sudah tahu Tuhan, dia sudah alami, udah tua, baru punya anak. Dan ketika Tuhan bilang berbicara, Abraham bilang Tuhan berbicara, dia nggak berani bantah, dikasihlah anaknya. Dan kalau saudara lihat di film itu, dalam perjalanan beberapa hari, 3 hari ke Gunung Moria itu, setiap malam kan Abraham keluar. Abraham tuh nangis. Tuhan, di mana kamu? Tuhan, kenapa kok harus anakku? Dia aku bawa, tapi kenapa anakku? Tolong kasih penjelas. Dan kalau saudara lihat setiap malam Abraham menyendiri cari Tuhan, Tuhan gak pernah nyatakan diri. Tetapi begitu Abraham berbalik, itu ada jubah putih. Artinya Tuhan tahu ketika Abraham datang menangis, mengerti nggak? Tapi Tuhan dia. Nah di situ saya juga jadi tanya, Tuhan, kasihan ya Abraham, saya sampai nangis loh lihat penderitaan Abraham. Tapi dia tetap taat. Tapi kan dalam konflik batinnya dia menderita juga. Kenapa waktu dia dalam kepedihan, kesedihan gitu, Tuhan kayaknya cuek. Tuhan kayaknya nggak peduli gitu loh. Terus saya dapat jawaban sendiri. Kamu tahu nggak? Orang itu kalau emosinya nggak stabil, entah lagi sedih banget, lagi marah, itu nggak bisa diajak ngomong. Nanti ketika Abraham dalam kesedihan, karena mau bawa anaknya dalam perjalanan, terus dia cari Tuhan, terus Tuhan menyatakan diri, bisa aja Abraham argumentasi dengan Tuhan, nanya-nanya dan nyalahin Tuhan. Betul nggak? Paham nggak saudara? Makanya dalam ilmu psikologi kalau ada orang yang stres, entah kesedihan luar biasa, marah luar biasa, itu ditenangkan dulu. Kalau perlu dikasih obat penenang. Karena orang yang emosinya terlalu tinggi atau terlalu turun itu nggak bisa ajak ngomong. Ternyata Tuhan punya cara seperti itu, psikologi itu ikut caranya Tuhan. Makanya ketika saudara, Tuhan aku sudah kepepet, aku sudah begini, kenapa Tuhan diam? Tuhan bilang, lu aku ajak bicara juga nggak nyambung. Tenangkan hatimu dulu pikiran. Makanya saudara saya dapat inilah pencerahan. Ketika Tuhan datang di Ur Kasdim, itu kan suasana emosinya Abraham lagi biasa aja, lagi netral. Dan ketika satu waktu dia sudah dalam perjalanan, dia lagi berpikir, waduh aku kaya raya, terus nanti hartaku untuk Eliezer, lagi santai dia.
Tuhan bilang, Abraham kamu keluar. Kamu lihat bintang di langit, bisa itu enggak? Enggak Tuhan, segitu. Artinya bisa diajak ngomong ketika orang tuh emosinya stabil. Nah ketika Tuhan panggil, sudah sekian lama menikmati anak, sudah mulai remaja, kondisi Abraham lagi senang, lagi stabil. Tuhan panggil lagi, Abraham bawa anakmu. Syok lagi. Tetapi ketika Abraham dalam tekanan, ini loh istriku kasih Hagar, Tuhan mana kamu? Tuhan diam aja. Ketika dalam perjalanan mau bawa Ishak, Tuhan di mana kamu? Tuhan diam aja. Kenapa? Karena Tuhan tahu emosinya Abraham tidak stabil. Gak bisa diajak ngomong walaupun Tuhan yang ajak ngomong. Paham maksudnya? Artinya dalam segala hal Tuhan itu tetap ada. Tuhan mendengar setiap isi doa saudara. Tetapi kenapa Tuhan seakan-akan diam? Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Bukan dia gak peduli. Kita gak bisa diajak ngomong baik-baik. Kita gak bisa diajak berbicara kalau emosi kita tuh dalam kemarahan. Maunya dendam. Kalau dalam kesedihan. Maunya apa maunya kita. Itu yang akan keluar. Sehingga Tuhan berbicara pun gak nyambung. Amin. Itu jawaban luar biasa yang saya temukan. Dan intinya saudara lihat. Abraham yang bertuhan. Dia bisa membawa keselamatan untuk istrinya. Dan untuk anaknya. Hanya dari satu kalimat kalau saudara nonton ini. Berulang kali Sarah bilang. Allah berfirman kepadamu berfirman. Artinya Abraham yang mengalami Tuhan. Memang ada konflik tetapi happy ending. Sarah bisa dibawa kepada keselamatan. Anaknya pun kan tidak ada kita baca. Maka berlari-larilah Ishak. Lalu Abraham mengejar-ngejar Ishak untuk jadikan korban. Tidak. Itu diikat loh dengan kerelaan cuma mereka berdua dan Ishak sudah tua. Abraham udah tua, kalau Ishak mau lari bisa. Tapi kan dia dengan pasrah, kenapa? Karena dia melihat Tuhan hadir lewat figur bapaknya. Sarah pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan memang hadir di dalam kehidupan Abraham. Makanya dia mau ikut semua kemana, apapun yang dilakukan. Artinya apa? Janji Tuhan di dalam konsep perjanjian baru, kalau satu orang di dalam rumah diselamatkan akan membawa keselamatan bagi seisi rumah. Kalau suami-suami tidak bisa membawa keselamatan, suamiku gak benar, gak usah tuntut dia. Kamu yang istri bawalah keselamatan. Kamu yang jadi bertuhan, maka suamimu akan melihat Tuhan lewat hidupmu, anak-anak akan lewat Tuhan. Lah kalau orang tua aku gak benar gimana? Kamu anak yang sudah ngerti kebenaran ini, hadirkan Tuhan lewat hidupmu. Maka orang tuamu akan melihat Tuhan. Satu orang aja yang mengalami Tuhan di dalam satu keluarga, itu jaminan seisi rumahmu. Jadi bukan sekedar beragama, tetapi bertuhan. Itu akan membawa keselamatan. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Orang beragama bisa membuat orang lain terpesona atau justru menghujat. Tetapi orang yang bertuhan akan membawa orang lain kepada keselamatan. Kalau kita beragama dengan segala talenta karunia, orang bisa wow, kagum, wow dia bisa bernubuat, wow dia bisa menyembuhkan orang, berbondong-bondong orang cari kita. Sebaliknya kalau kita beragama bisa dihujat juga. Wah itu nyampein khotbah, wah itu sudah melayani di gereja, aduh hidupnya kok kayak begitu ya, nipu sana nipu sini, waduh dihujat. Tetapi kalau kita orang yang bertuhan, mungkin secara teori kita gak bisa berargumentasi. Tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata yang baik siapa Tuhan kita. Tetapi orang yang bertuhan, dimanapun dia hadir, dia akan menghadirkan Tuhan lewat hidupnya. Amin. Sebagaimana Abraham membawa keselamatan untuk Sarah. Sebagaimana Abraham membawa keselamatan untuk Ishak. Kalau kita orang-orang yang bertuhan, Tuhan akan membawa keselamatan lewat hidup saya dan saudara. Untuk orang-orang sekeliling kita. Ingat, fenomena alam terjadi banyak di luar sana. Satu waktu mungkin akan terjadi di daerah kita. Yang pasti, saudara percaya nggak percaya dunia akan berakhir, Tuhan akan datang. Tapi selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, jangan sekedar jadi orang beragama Kristen, tetapi alami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang bertuhan, salah satu ciri yang bisa dilihat ketika ada tantangan, ujian, persoalan, masalah. Responnya dia akan kelihatan. Kamu orang beragama
atau kamu orang yang bertuhan? Amin. Renungkanlah, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.